Halo teman-teman, jadi apa kabar semuanya yang di rumah? Jadi hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol. Udah lama aku nggak muncul di IG Live, tapi hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol. Temanya tentang pendidikan, kayak saatnya anak muda turun tangan cerdaskan bangsa. Nah, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama dua orang. Satu dari tim CSR Pertamina, namanya Mas Fajar Zulmawan, dan satu lagi dari suku anak dalam. Nah, namanya ini Mbak Rizka Kosasi. Jadi dia adalah salah satu anak muda yang berperan dalam penggiat pendidikan anak suku anak dalam. Nah, mungkin nanti kita banyak ngobrol nih gimana sih sebenarnya peran anak muda dalam pendidikan, karena pastinya menurutku memang anak muda penting banget ya di pendidikan, pastinya bisa jadi penggerak dari segala hal yang bisa memajukan pendidikan Indonesia. Dan kita akan tunggu dulu dari Mas Fajar dari tim CSR Pertamina, tepatnya dari Energi Penggerak, untuk ikutan, dan juga Mbak Rizka Kosasi dari penggiat suku anak dalam untuk bergabung. Coba kita lihat ya. Di sini Mas sepertinya udah gabung, tinggal tunggu Mbak Rizka untuk gabung. Nah, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya apapun soal suku anak dalam itu sendiri, atau SIAT, atau soal Pertamina, boleh banget. Nanti Halo akan Mbak dijawab Nadira, satu-satu. Halo Mas halo Fajar, Mbak, apa halo kabar Mbak. Mas? Alhamdulillah sehat, Sehat Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Ini sehat. kita masih nunggu dulu nih dari Mbak Mbak, Rizka oh Kosasi untuk Rizka, gabung ya. hmm. Ya Dipanggilnya oke Mas Mbak, Mbak Kosi ya? Mbak Coci, Coci Mbak. Mbak Coci. Oh iya, Iya, Mbak Coci sama Mas Fajar. Oke. hmm. Jadi Mas nih dari Energi Penggerak ya Mas ya, tepatnya ya. Iya Mbak, bener Iya, Mbak. mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol. Gimana Mas? Halo, Halo? ya. Tadi maaf Mbak Oh ini ya, putus-putus udah tadi. nih. Nah, Putus-putus ya. Sekarang udah jelas hmm. belum? Udah jelas. Udah jelas ya. Hmm. Ini sepertinya Mbak Coci udah gabung nih. Jadi Udah kita Mbak. Oh bisa iya. sekalian. Halo, Halo, Assalamualaikum Mbak Nadira, Mas Waalaikumsalam. Fajar, apa Waalaikumsalam. Halo. kabar? Baik, halo Mbak Coci dan Mas Fajar. Salam kenal, Ya, saya Nadira. salam kenal Mbak. Kita Oke. juga Salam turut kenal prihatin nih Mbak, Mbak. karena ada beberapa Kenapa bencana tuh? juga di Jakarta nih. Oh iya, heeh. Iya, beberapa Banjir ya, banjir di mana? banjir. Mudah-mudahan Iya, teman-teman alhamdulillah kita saya nggak bisa kena. diberikan kesabaran. Iya, Amin, amin. amin. Mudah-mudahan bisa segera surut juga dan balik ke rumah Iya. masing-masing ya. Soalnya saya dengar banyak yang mengungsi juga jadinya. Tapi Mm. Mas Fajar sama Mbak Coci aman di rumah? Saya lagi di lapangan Aman, malah nih. Alhamdulillah. Oh, Mbak Coci di rumah, Mas Fajar di lapangan. Iya, jadi aman. Oh gitu. Oh gitu, Mm. sibuk ya padahal weekend ya. Iya, banyak yang bekerja Mm. weekend, saya juga mungkin hanya 1 jam ini akan di sini, habis ini balik lagi Ya. bekerja kembali. Oke Mbak Coci sama Mas Fajar, mungkin nanti bisa memperkenalkan diri dulu satu persatu. Tapi aku akan jelasin dulu ke teman-teman bahwa sekarang kita mau ngomongin soal pendidikan nih, tepatnya tentang gimana sih anak muda bisa turun tangan cerdaskan bangsa gitu. Karena kita tahu anak muda pasti perannya bagus banget ya buat pendidikan di Indonesia gitu. Mereka punya inisiatif, dan salah satunya misalnya juga dari Pertamina sangat concern dengan pendidikan, begitu juga dengan Mbak Coci dengan suku anak dalamnya gitu. Jadi mungkin Mas Fajar bisa perkenalan diri dulu nih singkat buat Iya. teman-teman yang nonton. Oke, terima kasih Mbak. Jadi perkenalkan, saya Fajar. Di sini saya sebagai staf dari Field Relation CID dan CSR dari PHE Jambi Merang, yang dimana kita juga menjadi salah satu energi penggerak dari Pertamina. Mungkin cukup itu dulu ya Mbak. Oke, jadi Mas Fajar dari CSR Hmm. Pertamina di Energi Penggerak ya. Oke, Iya. lanjut Mbak Coci. Halo Mbak, Mas, nama aku Rizka Kosasi. Jadi aku adalah salah satu pegiat sosial, terutama untuk suku anak dalam yang ada di Provinsi Jambi. Dan aku juga tergabung dalam komunitas Sehat Jambi, Mbak. Itu kepanjangan dari Sobat Eksplorasi Anak Dalam Jambi. Gitu. Oh gitu, oke Mbak Coci dari Sehat Jambi. Jadi bacanya sehat ya, Ya, tadinya aku kira sih. sehat.
Sehat ya. Oke. Sehat, Mbak. Oke, thank you Mas Fajar sama Mbak Coci. Iya. Mungkin aku mau tahu lebih dalam dulu nih, tertarik banget sama sehat yang disebutin sama Mbak Coci. Sebenarnya sehat itu tuh apa sih Mbak gitu? Misalnya bisa diceritain visi misinya apa? Terus soalnya aku dengar itu kan tentang kita peduli sama anak di suku dalam di Jambi ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut buat teman-teman. Iya, sebenarnya saya Jambi ini adalah satu komunitas, Mbak, suatu komunitas sosial yang mana fokus terhadap pendidikan. Nah, Hmm, pendidikannya ini terfokus ke suku anak dalam yang ada di Provinsi Jambi. Suku anak dalam itu sendiri adalah memang suku adat yang ada di Provinsi Jambi dan mereka itu menetap dan memang suku aslinya daerah Jambi dan Sumatera Selatan itu adalah suku anak dalam salah satunya gitu. hmm, Nah, jadi memang fokusnya Sehat Jambi ini adalah gimana kita bisa memberantas buta aksara hmm. anak-anak dari suku anak dalam yang ada di Provinsi Jambi, Mbak. Jadi memang fokus kita ke sana dan berkolaborasi juga dengan PHE Jambi Merang begitu. Oh gitu. Jadi fokusnya berarti lebih ke untuk buta aksara ya Mbak ya, untuk di Iya, buta literasi ya, untuk iya, bisa Mbak. diperbaiki lah gitu supaya lebih improve ya di sana anak-anaknya. Iya. Bagus banget ya inisiatifnya. Oke oke, aku baru tahu juga nih soal sehat. Mungkin sekarang kaitannya ke Mas Fajar nih. Kalau misalnya Mas Fajar kan sebenarnya kan Pertamina tuh perusahaan energi ya gitu. Tapi kenapa kok bisa tertarik nih di dunia pendidikan? Kayak apa aja Iya. sih program-program Pertamina tuh yang akhirnya contribute juga di dunia pendidikan? Iya. Terima kasih, Mbak. Jadi, meskipun Pertamina bergerak di bidang energi, Mbak, itu nggak menutup Hmm. kemungkinan untuk kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Karena merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai perusahaan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi kita. Selain itu, Hmm. untuk bentuk-bentuk kegiatan kita pun beraneka ragam, Mbak. Tidak hanya di bidang pendidikan, kita juga ada di bidang kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur. Dan dalam hal ini, Pertamina memang memiliki kepedulian yang cukup besar dalam bidang pendidikan, karena pendidikan berkualitas juga merupakan salah satu elemen dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang biasa Hmm. kita kenal sebagai SDGs. Which Yang ya, oke. dimana dalam hal ini Pertamina menginginkan masyarakat yang berada di lingkungannya memiliki akses pendidikan yang sangat layak dan inklusif, sehingga kita juga bisa bersama-sama membina masyarakat desa di wilayah operasi kita dengan baik. Oh ya, dengar-dengar juga Mbak Nadira juga aktif dalam kegiatan pembelajaran anak-anak ya Mbak ya. Boleh dong di-share pengalamannya serta Iya. kegiatannya apa aja sih? Oh ya, kalau dulu sebenarnya kakakku tuh punya sebuah startup juga, namanya Ayo Hmm, Belajar gitu. Jadi aku sempat bantu-bantu juga di sana, kayak intinya untuk mengimprove pendidikan, terutama di masa pandemi kali ya, karena kan hmm, banyak yang lost opportunity nih untuk sekolah tatap muka, dan akhirnya malah jadi nggak belajar sama sekali. Nah itu kita mau bantu gimana sih, termasuk yang di daerah yang biasanya aksesnya hmm, sulit nih ke materi-materi online untuk bisa tetap belajar gitu. Jadi misalnya kita share materinya di TV-TV daerah, terus kayak kita make sure nanti kita bisa training juga ke daerah tersebut gitu. Jadi balik lagi sih mungkin fokusnya sama ya kayak Pertamina hmm, dan Mbak Coci juga di sehat. Jadi pengen yang anak daerah jangan jadi lost nih, lost generation karena waktu lagi pandemi gini nggak bisa mengenyam pendidikan gitu. Gitu ya. Jadi kayak berarti di Pertamina itu juga emang bukan cuma concern di bidang energi, tapi sebenarnya juga mungkin CSR activity-nya juga menyasar iya banyak benar, bidang juga ya Mas, termasuk pendidikan ya. benar Mbak. Hmm, Oke, sebelumnya aku takut lupa nih, jadi harusnya kan aku ada pin komen dulu nih. Sebentar ya. iya. Kita temanya ini harusnya aku ketik dulu di sini. Saatnya anak muda turun tangan, cerdaskan bangsa. Bentar ya Mbak. Oke, ini aku pin dulu. Ya, jadi buat teman-teman yang ketinggalan itu bisa tetap terinfo kita ngomongin apa gitu sebenarnya ya. Oke, thank you Mas Fajar sama Mbak Coci udah jelasin tadi tentang inisiatifnya masing-masing gitu. Nah, sekarang mungkin aku mau masuk lebih spesifik ke masing-masing dari Mbak dan Mas. Tapi mungkin aku akan ke Sehat dulu kali ya, Mbak Boleh. Coci.
Jadi kan kalau kita sekarang tuh fokus ngomongin tentang gimana sih peran anak muda untuk bisa menjadi penggiat di dunia pendidikan gitu. Mungkin kan kalau Mbak Coci kan juga selaku penggiat pendidikan juga nih dan aktif banget di SEAT. Mungkin aku pengen tahu juga lebih lanjut nih. Kalau misalnya eh untuk Mbak Coci dulu atau Mas Fajar dulu ya enaknya. Mungkin Mbak Coci dulu nggak apa-apa ya, udah terlanjur ya. Nah, mungkin kalau mau Mbak Coci dulu atau Mas Fajar dulu? Bebas, Bebas, Mbak. Mbak. Bebas ya. Mas Fajar dulu deh, Mas Fajar dulu. Boleh, boleh. Nah, Oke. sebenarnya kan ini menarik ya, karena yang satu punya Hmm. inisiatif, yang satu mungkin Pertamina punya dananya juga nih untuk bantu. Nah, tapi gimana sih awalnya Mas Fajar nih di Pertamina bisa kenalan sama SEAT ini nih, inisiatif Hmm. di suku anak dalamnya Jambi. Itu kan jauh banget gitu. Nah, gimana tuh awalnya Oke. bisa kenal, Mas? Hmm. Jadi memang awal program kita di pemberdayaan masyarakat suku anak dalam itu awalnya kita adalah menyentuh di bidang pendidikan dan kesehatan aja, Mbak. Belum ke bidang Hmm. ranah yang lainnya. Kenapa? Karena memang pendekatan ke mereka gue cukup unik dan nggak sembarangan juga. Karena awal Hmm. program kita datang ke sana, itu mereka hanya ada 1-2 rumah yang memang berada di pinggiran sungai. Yang itu Hmm. kenapa ada di pinggir sungai? Karena sungai adalah salah satu sumber daya alam yang masih tersisa untuk mereka bertahan hidup. Nah, Hmm. disitulah kita mencoba menginisiasi untuk melaksanakan bidang program itu di bidang pendidikan, yang dimana kita sebut namanya sekolah apung. Karena kegiatan mereka itu nomaden juga, Mbak. Berpindah-pindah ketika sumber daya alam di satu titik itu habis, mereka akan pindah ke tempat yang lain. Jadi kita waktu itu membuat sekolah apung, apabila mereka pindah, sekolah itu bisa dibawa kemanapun mereka pergi. Hmm. Selain pendidikan, akhirnya pada saat itu kita bekerja sama dengan bermitra dengan SEAT, yang kebetulan memang mereka juga penggiat kegiatan sosial di masyarakat suku anak dalam. Tentunya dengan daerah yang Hmm. berbeda. Kalau kita kan di perbatasan antara Jambi dan Sumatera Selatan. Tapi Hmm. untuk domisilinya mereka memang waktu awal itu berpindah-pindah, tapi saat ini mereka sudah kita buatkan semacam hunian sehat, yang dimana mereka itu memiliki, saat ini sudah semacam memiliki kampung yang kemana mereka Hmm. pergi, mereka akan pulang tetap ke situ juga. Seperti itu. Oh gitu. Jadi itu khusus untuk si anak-anak suku anak dalam ini ya, Mas ya, kalau perkampungannya Iya, itu ya. iya benar. Dan itu Jadi mereka memang binaan awalnya Pertamina ya. awalnya mereka Hmm. memang nggak mau tuh, Mbak, dikumpulin karena memang Hmm. jauh kan mata pencaharian mereka. Tapi Iya, seiring iya. berjalannya waktu mereka percaya dengan kami, karena rasa percaya mereka juga sedikit berkurang dengan orang luar sih. Karena sebagian Hmm. besar mereka banyak yang hanya dieksploitasi aja sih Oh untuk iya, iya. bantuan-bantuan sosial seperti itu. Tapi Oke. ketika kita datang langsung ke sana, mereka sempat mengungkapkan bahwa wah, baru inilah bantuan yang kita dapatkan secara langsung dari orang yang memberinya tanpa perantara Oh seperti iya. itu. Sempat ada Oh ungkapan iya seperti itu benar. dari mereka. Karena Pertaminanya berarti turun langsung ketemu mereka langsung Iya, untuk bantu benar, ya. Mbak. Jadi lebih Dan percaya mereka juga. iya, dan day to day untuk pendampingan pendidikannya di situ ada teman-teman dari SEAT yang memang mereka siap untuk tinggal di sana. Kenapa kita nggak nyari guru? Karena akses untuk sananya aja cukup jauh, Mbak. Kalau guru kan udah punya anak, terus harus meninggalkan Hmm. anak, mereka harus jalan akses ke sana itu cukup sulit juga. Tapi dengan teman-teman sehat, mereka mau tinggal dan ya mendampingi teman-teman masyarakat suku anak dalam itu di sana secara langsung, day to day-nya. Oh, oke, Nanti hebat mungkin Mbak banget Coci ya. akan menceritakan pengalamannya, bisa Iya, ntar kita survive di sana ngobrol ya dan bisa sama Mbak diterima Coci. juga. Iya, pengabdian banget berarti ya. Tapi berarti tadi tuh sebenarnya udah tergambar sih, berarti emang seperti langsung turun ketemu sama teman-temannya juga, langsung dibina Iya. juga kerjasama sama Sehat ya. Terus berarti apalagi tuh bentuk dukungan-dukungan dari Pertamina untuk kelancaran program ini nih, Mas? Selain di bidang kesehatan dan pendidikan, kita juga ada di Hmm. bidang inovasi-inovasi untuk hunian sehatnya, Mbak. Jadi yang Hmm. tadinya mereka tinggal beratapkan ya mungkin kayu dengan terpal yang seadanya, ketika hujan itu akan bocor, terus kalau panas itu akan kering lagi, nanti robek lagi, mereka nyari Hmm. lagi seperti itu, kita berikan Hmm. rumah hunian yang layak bagi mereka sih. Berbeda Hmm. antara persepsi layak bagi kita dengan mereka.
ketika mereka mendapatkan satu hunian rumah yang cukup sederhana, menurut kita itu bagi mereka itu sudah cukup layak dan mereka senang untuk tinggal di sana. Dan untuk akses listriknya itu kita akomodasi dengan lewat solar cell, Mbak. Dan solar cell-nya pun kita dengan tim teknis kita di lapangan sini untuk inovasinya tidak bisa dibuat untuk mencolokkan listrik seperti TV ataupun elektronik yang lainnya. Jadi kita buat arusnya itu berbeda ya. Juga bisa untuk lampu saja penerangan seperti itu. Jadi jadi memang awet juga sih untuk baterainya tuh biar awet gitu. Itu salah satu strategi kita. Iya, benar-benar. Jadi untuk keperluan yang primer banget aja gitu ya, untuk lighting lampu aja ya. Jadi di situ berarti Pertamina akhirnya mengeluarkan nih ke bidangnya nih, emang bidangnya energi. Jadi di situ contribute di solar cell ya. Benar. Dan selain itu juga akses air bersih juga kita berikan melalui filter air yang dimana tadinya masyarakat itu anak-anak kecil pun langsung minum air secara langsung dari sungai itu. Ya mungkin bagi kita itu tidak terbiasa, tapi bagi mereka itu sudah biasa banget. Dan kita buat filter air dan membuat air itu menjadi layak untuk dikonsumsi juga. Seperti itu. Meskipun mereka minum itu langsung juga nggak sakit perut sih sebenarnya. Ya benar-benar. Cuma kita mencoba mengenalkan. Iya. Jadi kita coba mengenalkan fasilitas publik yang kita rasakan di luar, kita kenalkan kepada mereka yang di dalam di kehidupan mereka. Seperti itu. Dari pendidikan, kesehatan itu. Jadi komprehensif banget ya. Jadi komprehensif banget nih dari segi kesehatannya, pendidikan, sampai energi juga untuk lampu. Dan sebenarnya walaupun menurut kita simple mungkin ya untuk ketersediaan air di filter, tapi kan itu kebutuhan primer banget dan mungkin akan merubah hidup mereka banget gitu ya dengan adanya itu. Berarti nggak heran ya, aku tuh pernah dengar kalau ini tuh dapat award juga nih ternyata program ini dengan Outstanding Practice Award 2019 katanya ya. Nah, bisa diceritain nggak, Mas? Gimana tuh untuk program itu? Dari yang tadi udah saya paparin, dari program pemberdayaan kita memang alhamdulillah diakui juga dari Outstanding Practice Award-nya yang berlangsung di Taiwan, yang dimana kita mendapatkan kategori Best Practice pada ajang itu, yang dimana mereka menilai keseluruhan aspek yang kita laksanakan dalam program pemberdayaan masyarakat kita tadi, yang sudah saya sampaikan tadi, dari aspek pendidikannya seperti apa, lalu kesehatannya mereka, dan yang terpenting adalah kita tidak membawa mereka untuk hidup seperti layaknya kita di luar, hidup sejahtera seperti layaknya kita, tapi kita mencoba memperkenalkan fasilitas-fasilitas publik yang ada, yang kita rasakan di luar ini kepada kehidupan mereka. Seperti itu. Jadi kita ketika mungkin berbeda ketika kita yang membawa mereka keluar untuk mereka hidup layaknya kita, itu mereka akan berbeda. Karena mereka yang tadinya mencari mata pencarian dari sumber daya alam yang ada di sana, ketika hidup seperti layaknya kita, dia bingung mau berbuat apa. Tapi ketika kita yang memperkenalkan apa yang kita rasakan dari kesehatan seperti apa, pendidikan, terus ada air bersih, ada listrik juga, itulah yang coba kita perkenalkan ke mereka di lingkungan kehidupannya mereka. Dan alhamdulillah mereka pun lambat laun menerima juga, dan itulah yang menjadi akses kita mendapatkan penghargaan pada tahun 2019 itu sih. Betul. Jadi emang caranya juga nggak bisa langsung dibawa keluar, tapi justru yang dari luar itu dibawa ke dalam sedikit-sedikit supaya mereka bisa adaptasi. Benar. Kita perkenalkan, benar, Mbak. Dan untuk kategori penilaian evaluasi kita pun dalam social return on investment kita itu ada perbandingan 1 berbanding 3,49. Yang cukup besar juga karena memang dampaknya yang dirasakan oleh mereka tadinya benar-benar tidak ada menjadi ada gitu. Dan bantuan yang mereka rasakan secara langsung yang mereka terima baru dari kita katanya gitu. Jadi bagus banget ya emang. Berarti kalau dari pihak penerimanya sendiri nih, jadi dari anak-anak di sana di Jambi itu nggak ada masalah ya. Sebenarnya mereka udah sangat-sangat reseptif dengan bantuan dari Pertamina ya. Tapi yang aku penasaran kalau dengan lembaga setempat gimana nih, Mas? Misalnya dengan pemerintah setempat atau lembaga-lembaga di sana gitu. Iya. Makanya awal mula program kita, kenapa kita nggak mau ke arah fisik ataupun infrastruktur yang lain-lainnya, kita bentuk sekolah apung dan kesehatan di klinik apung itu, karena kita
belum bekerja sama di awal tahun itu dengan Dinas Kehutanan. Karena mereka tinggal di area hutan yang tidak tahu kepemilikannya itu siapa. Tapi di tahun berikutnya kita mencoba berkomunikasi dengan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Selatan, karena kita berdomisili di Sumatera Selatan, dan di bawah langsung dengan KPH Lalan, yaitu KPH Lalan Mendis adalah langsung penanggung jawabnya pelaksana hutan di sana. Akhirnya kita bekerja sama dan mereka mendapatkan lahan untuk tinggal di sana, dan lahannya itu pun mereka mendapatkan dari perhutanan sosial yang tergabung dalam kelompok masyarakat yang sudah ada di dusun yang menetap di darat. Jadi mereka pun diakui oleh masyarakat sekitar sana menjadi kelompok perhutanan sosial seperti itu. Jadi udah kerjasamanya juga terbangun juga. Itu jatuhnya sama Dinas Kehutanan justru ya. Dinas Kalau untuk Kehutanan, Pemdanya gitu. Ke Pemdanya kita juga beberapa kali Bupati itu sudah sempat kunjungan ke sana. Mereka juga cukup antusias, bahkan sempat mengundang dinas sosial setempat untuk memberikan bantuan. Ya cuma karena pemerintah jadi lebih ke macam charity aja untuk bentuk bantuannya. Tapi kalau untuk bermitra secara pemberdayaan, kita lebih banyak ke lingkungan hidup, terus ke teman-teman sehat, dan teman NGO yang memang komunitas bergerak di bidang suku anak dalam juga di Jambi. Itu ada Gita Buana juga sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi cukup emang banyak juga sih memang udah yang terbangun. Iya, udah terbangun dengan baik lah ya untuk lembaga-lembaga setempat gitu ya. Karena berarti banyak juga yang sama-sama concern dengan suku anak dalam di Jambi itu gitu. Jadi harus dikolaborasikan sama-sama nih, jangan sampai malah jadi saing-saingan gitu untuk ngasih impact. Bener. Oke, thank you Mas Fajar. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, bisa banget kasih aja di kolom pertanyaan. Nanti kalau ada waktu di akhir akan mungkin 2-3 pertanyaan untuk dijawab ya Mas Fajar dan Mbak Coci gitu. Nah, tadi kita udah dengar-dengar dari Mas Fajar terkait dari sisi Pertaminanya nih. Nah, sekarang aku pengen denger dong lebih banyak dari Mbak Coci nih soal sehatnya itu sendiri gitu. Tadi kita dengar dari Pertaminanya ini udah oke banget ya kayaknya, dan dari sehatnya menurut Pertamina nih udah sangat menerima banget nih. Nah, kalau dari Mbak Coci sendiri gimana kolaborasi dengan Pertamina dalam mendukung program ini sejauh ini memang lancar kah atau sangat bermanfaat kah untuk sehat sendiri? Ya Mbak, sebenarnya kan saya juga berdiri kan dari bulan Maret 2017 lalu, dan kita mulai kolaborasi sama PHE Jambi Merang itu tepatnya bulan Agustus tahun 2017. Jadi memang saat saya masih baru-baru dan kita diperkenalkan sama Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, dan kita diperkenalkan juga nih. PHE Jambi Merang apa itu Pak? PHE Jambi Merang, Pertamina Hulu Energi Jambi Merang. Sorry. Jadi Iya, jadi memang kan sebenarnya fokusnya sehat itu kan ke suku anak dalam kan Mbak, ke beberapa desa binaan. Jadi nggak cuman satu desa binaan, tapi beberapa desa binaan. Nah, salah satunya desa binaan yang dikoordinasikan juga oleh PHI Jambi Merang ini. Nah, ini adalah desa Muara Meda, tepatnya terletak di Bayung Lencir, Sumatera Selatan. Nah, kolaborasinya awal-awal itu yang turun ke lapangan itu adalah foundernya saya Jambi juga, namanya Reni Ayu Wulandari Mbak. Jadi bersama PHI Jambi Merang, Reni turun ke lapangan dan melihat dan bukan direkrut sih bahasanya, berkolaborasi sama PHI Jambi Merang dan turun ke lapangan dan melihat kondisi SAD di lapangannya. Waktu itu belum dibangun rumah semi permanen yang kata Mas Fajar tadi, dan memang mereka masih mendirikan tenda-tenda terpal gitu Mbak, yang kalau hujan, kalau angin itu bisa jatuh gitu kan. Terus jatuh bangunnya Reni dan Kak Suci waktu itu berdua di lapangan yang emang tinggal live in di sana. Memang lumayan banyak tantangannya. Terutama yang pertama itu akses ke sana itu Mbak, dari kota Jambi ke Muara Meda itu sekitaran 1,5 jam kalau naik kendaraan roda 2. Lalu dari sana nanti kita akan naik cangap, itu kayak semacam perahu kecil gitu Mbak. Jadi kita ngelewatin rawa. Memang lingkungan SAD Muara Meda ini adalah
perairan rawa yang airnya itu warnanya coklat, yang mana itu mereka konsumsi juga setiap hari. Terus tuh jadi memang dari naik motor ke sana, terus dari dari pemberhentian terakhir itu naik Cangap ke dalam sekitar 30 menit dan akhirnya sampailah ke lokasi gitu. Dan itu juga penerimaannya enggak langsung diterima dengan baik, dalam artian beradaptasi juga sama orang-orang di sana, yang mana kalau suku anak dalam ini dia karakternya berbeda-beda kan Mbak. Kalau yang Muhammadiyah ini dia memang tidak langsung percaya nih sama kita yang pengen ngebina mereka dalam hal pendidikan. Jadi memang ada pendekatan-pendekatan yang kita dekati dulu orang tuanya, kita deketin dulu, lalu kita benar-benar beritahukan bahwa memang kita ingin memberantas buta aksara dari anak-anak yang ada di sana gitu. Itu sekitaran setahun itu adaptasi sama mereka Mbak, baru memang kita bisa untuk benar-benar untuk membina anak-anaknya yang ada di sana dan memberikan pendidikan selayaknya pendidikan formal gitu. Meskipun tidak setingkat dengan pendidikan formal, tetapi memang dengan keadaan Reni dan Kak Suci yang tinggal di sana dari tahun 2017 itu kita berusaha di sekolah apung yang kata Mas Fajar tadi, dan emang kita ajarin baca tulis, hitung, sampai akhirnya di tahun 2018 tuh mereka sudah bisa baca semua Mbak, baca, tulis, dan sedikit berhitung itu udah bisa baca. Itu ada beberapa anak yang itu sebuah pencapaian banget, terutama buat saya dan perjuangan teman-teman yang memang masuk ke dalam dengan segala bentuk rintangannya. Itu adalah sebuah pencapaian banget buat saya Mbak. Terus juga setelah mereka bisa baca, kita lanjutin nih Mbak, dengan kolaborasi juga dengan PH Jambi Merang, kita lanjutin dengan apa lagi. Jadi setelah mereka bisa baca, tulis, hitung, apalagi nih yang dilakukan gitu kan. Akhirnya kita berinisiatif untuk, kami bersama PHI juga berinisiatif untuk memberikan mereka fasilitas berupa ujian penyetaraan tingkat SD Mbak. Jadi setelah pengajaran itu kayak setahun lebih, atau beda? Kejar paket, iya kejar paket Mbak. Jadi setelah hampir 2 tahun usia mereka sudah cukup untuk ujian paket A ini, akhirnya kita berangkatkan mereka ke kota Jambi waktu itu. Ke kota Jambi, kenapa? Karena jarak dari Bayung Lencir ke kota Jambi itu lebih dekat Mbak, sekitar 2 jam. Lebih jauh kalau misalkan ke Sumatera Selatan gitu kan. Jadi memang akhirnya kita berangkatkan dan ada 8 orang yang akhirnya berhasil untuk mendapatkan ijazah setingkat SD seperti itu Mbak. Itu benar-benar pencapaian dari teman-teman saya. Ya? Iya. Dan juga memang selain Mbak, jadi selain emang dari saya sendiri kan relawannya banyak Mbak, lumayan banyak. Untuk 123 relawan saat ini memang bergantian tuh, setiap minggunya juga datang ke dalam untuk motivasi adik-adiknya untuk selalu belajar. Bahkan juga kita adakan yang namanya kegiatan lembar impian, yang mana kita tuh datengin profesi-profesi dari luar untuk ke dalam dan menceritakan tentang profesi mereka, sehingga anak-anak tahu dan ingin ada niatan belajar supaya mereka bisa seperti seseorang ini gitu. Kita datangin dokter, kita datangin polisi dan segala macam gitu. Bahkan juga beberapa anak pernah kita ajak keluar ke kota Jambi, kita ajak jalan-jalan. Jalan-jalan itu Mbak ke Polda, terus tuh ke dokter gigi, kayak gitu, yang benar-benar biar mereka bisa ngelihat lingkungan sekitar dan termotivasi untuk belajar lagi kayak gitu Mbak. Itu benar-benar seru banget. Dan sekarang pun ini ya, Mbak, belum tentu juga mereka tuh emang pernah lihat profesi-profesi yang lain ya, karena kan tinggalnya juga di pedalaman. Jadi yang menurut kita profesi biasa, menurut mereka tuh new banget gitu, baru banget dan menginspirasi ya pastinya. Iya, benar Mbak, yang mana mereka tinggalnya di hutan, yang nggak tahu
kondisi kota bagaimana gitu, tapi tanpa menghilangkan budaya asli mereka ya Mbak. Kita tidak sama sekali menghilangkan budaya asli mereka, tetap adat dijaga, tradisi dijaga, dan kita hanya memperkenalkan bahwa mereka harus mengenyam pendidikan, seperti itu Mbak. Oke, nah tadi kan udah jelas banget berarti manfaat-manfaatnya ya Mbak. Dari tadinya benar-benar buta aksara sampai akhirnya bisa dapet tuh ujian penyetaraan lulus gitu ya. Dia ke Jambi juga untuk lihat yang lebih majunya. Nah, kalau impactnya sendiri nih dari mereka yang tadinya buta aksara akhirnya jadi bisa baca gitu. Itu apalagi sih Mbak selain dari segi pendidikan pastinya mereka lebih maju ya gitu. Mungkin dulu waktu buta aksara ada pengalaman tertentu yang sekarang udah nggak terasa lagi karena mereka udah lebih paham. Secara general kan memang suku anak dalam ini identik sama ini sih Mbak, lebih ke mereka dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar untuk mengambil alih tanah mereka atau mengeksploitasi mereka. Nah, karena apa? Karena mereka nggak bisa baca tulis, bahkan untuk tanda tangan ataupun segala macam mereka tuh apa ya, ditipu lah istilahnya dengan memberikan cap jari mereka sebagai tanda tangan mereka, dan akhirnya diambil alih lahannya dengan iming-iming bahwa mereka akan diberikan fasilitas yang layak seperti itu Mbak. Itu karena mereka nggak bisa baca itu, nggak bisa baca surat keterangan yang diberikan oleh pihak asing ini. Nah, dari situlah saya menyadari bahwa suku anak dalam saat ini sangat-sangat butuh pendidikan. Minimal mereka bisa baca dan tulis gitu loh, sehingga mereka tidak tertipu lagi oleh pihak-pihak luar yang ingin mengeksploitasi mereka seperti itu. Saya punya cerita menarik, Mbak. Gimana tuh? Saya punya cerita terkait perubahan itu. Jadi waktu awal kita datang, mereka kan memang bermata pencarian dari ikan, Mbak. Jadi ikan itu mereka timbang dan ada tengkulaknya yang datang. Ketika dihitung, mereka nggak tahu angka juga berapa kilo, tapi dibayar itu nanti. Ketika nanti mereka juga nggak mencatat setelah pergi, tengkulaknya pergi, terus datang lagi, besok lagi untuk mengambil ikan lagi, mereka baru membayar. Kemarin berapa itunya? Nah, itu lupa mereka. Terserah Bapak mau ngasih berapa, seperti itu. Jadi hanya semacam seperti itu aja. Dan tapi sekarang sudah kita ajarkan dengan teman-teman di sana, bukan hanya ke anak-anak, tapi juga ke ibu-ibunya di sana. Mereka kita ajarkan pencatatan. Ketika siapa yang bisa menulis di sana, itu kalau ada pembelian itu mereka catat. Ini bapak ini sekilo, bapak ini sekilo. Jadi nanti ketika misalkan ada yang beli belum dibayar, mereka punya catatannya itu dan mereka nggak ditipu seperti itu. Itu salah satu contoh sederhananya seperti itu. Iya, jadi saya juga baru kepikiran sih, ternyata emang dari buta aksara itu pun jadi banyak banget bentuk eksploitasi ya. Akhirnya mereka tuh hidupnya nggak lebih baik gitu, dari segi keuangan juga ditipu terus gitu ya. Oh, berarti impactnya luar biasa nih. Thank you Mas Fajar ceritanya. Lanjut lagi nih ke Mbak Coci berarti. Tadi tuh kan berarti kan luar biasa banget ya Mbak programnya gitu. Dari SEAT sendiri ini ada nggak sih Mbak penghargaan atau pengakuan gitu dari pihak luar nih? Karena pasti bagus banget dan harus lebih banyak orang yang tahu nih tentang program ini. Iya, kalau soal pencapaian pastinya dari anak-anak yang bisa paket A Mbak, dan saat ini lagi sekolah. Mereka lanjut sekolah formal di kota Jambi sebanyak 8 orang, itu Mbak, itu udah pencapaian. Tapi ada beberapa penghargaan yang alhamdulillah saya dapatkan karena kita udah membantu untuk memberantas buta aksara di suku adat terpencil di Jambi. Itu kita pernah dapat tahun 2019 dari Kemendikbud, dari Pak Muhajir Effendi. Itu kita sebagai salah satu mitra peduli organisasi masyarakat yang mana telah memberantas buta aksara di kalangan anak-anak gitu. Jadi kita langsung ke Makassar untuk menerima penghargaan tersebut, Mbak. Terus juga alhamdulillah waktu itu tahun 2018 ketua SEAT yang pertama, founder SEAT Reni, itu mendapatkan juara kedua Local Hero Pertamina di kategori pendidikan, dan alhamdulillah juga saya sebagai juara 3 waktu itu tahun 2019 kategori pendidikan juga di Local Hero, seperti itu. Wah, kita udah langsung ngobrol sama Local Hero-nya nih, ternyata hebat banget. Tapi emang pantas banget ya Mbak untuk dapat penghargaan itu. Semoga deh semakin kedepannya tuh semakin besar impactnya, dan pastinya semakin banyak juga orang yang tahu atau mungkin mau bantu-bantu SEAT juga nih.
Selain dari Pertamina, mungkin Amin. ada orang lain yang ikutan gitu ya. Nah, oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih buat Mbak Coci. Terakhir tuh gimana sih update-nya Mbak, pendidikan anak-anak SAD ini sekarang lagi ngapain nih mereka? Kalau sekarang yang kegiatan yang sedang berlangsung masih sekolah aku masih berjalan, Mbak. Masih ada juga relawan yang live in di sana, 2 orang. Jadi memang kita tetap ajarkan nih adik-adiknya yang bawah-bawah untuk lanjut sekolah biar mereka bisa paket A sama seperti kakak-kakaknya. Terus saat ini juga di Jambi program sekolah formal juga berjalan, sekolah daring kan saat ini, Mbak. Ada 8 orang. Sekolah daring, mereka ditempatkan di satu rumah asuh yang alhamdulillah juga rumahnya itu diwakafkan untuk bermanfaatkan untuk anak-anak ini sekolah gitu atas bantuan PHE, atas bantuan pihak-pihak yang terkait. Ini semua itu nggak bakal terjadi gitu dan alhamdulillah semua dilancarin untuk progres mereka dan mereka sekarang udah kelas 2 SMP sekarang di MTS Madalia dan mohon doanya juga semoga tetap lancar, semoga kami bisa tetap memberikan dampak yang positif bagi suku anak dalam yang ada di Jambi, Mbak. Dan semoga nggak cuma Muara Mada aja, tapi desa-desa binaan lain juga bisa tercapai untuk pendidikan kali ini. Amin, amin banget Mbak. Mungkin dari Mas Fajar nih kayaknya mau ngomong tadi. Kenapa Mas? Enggak, Mbak. Jadi memang ya beberapa cerita Coci tadi banyak yang menariknya juga, Mbak. Selain itu saya juga untuk masyarakat suku anak dalam yang di Jambi 8 orang itu kita juga sudah bermitra dengan gerakan infak beras Mbak di sana. Jadi teman-teman sehat di sana mereka bermitra lagi dengan lembaga sosial di Jambi yang bisa menyalurkan bantuan beras dan makanan untuk sehariannya mereka di sana. Cukup inovatif juga teman-teman sehat juga di sana effortnya. Iya. Jadi banyak banget yang contribute ikutan nih ya, jadi makin besar dan besar aja nih manfaatnya buat teman-teman penerima. Oke, bagus banget programnya. Aku juga jujur baru tahu sih sebenarnya nih detail tentang program sebagus ini. Mudah-mudahan dari IG Live kita sekarang tuh makin banyak yang tahu dan mungkin mau ikutan kontribusi juga. Atau mungkin punya gagasan yang sama tapi di daerah lain boleh ya nanti misalnya mau dihubungi atau mau ditiru gitu. Oke, atau mungkin Mbak Nadira bisa main ke sana kan, salah satu penggiat boleh juga. Boleh banget. Kebetulan lagi hamil kalau sekarang, mungkin nanti segera deh, mau banget main lagi ke sana-sana. Aku orang Sumatera juga sebenarnya, tapi kalau ke Jambi belum pernah sih. Coba kita lihat pertanyaan mungkin ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih, Mbak Coci dan Mas Fajar dari teman-teman. Aku pilih dulu. Tadi di komen sebenarnya banyak banget, cuma mungkin udah kelewat ya. Jadi aku lihat yang di question box aja ya. Oke, ini dari Fitria Alfi. Mungkin bisa dijawab dari Mas Fajar dan dua-duanya boleh. Izin bertanya, kira-kira saat pelaksanaan program ini, tadi kan udah disebutin tuh manfaat-manfaatnya, terus teknis-teknis seperti apa. Kalau kendalanya ada nggak sih yang dialami? Mungkin selain jarak, tadi kan harus naik motor, terus naik cangap nih untuk ke sana. Ada nggak kendala-kendala lain yang dihadapi selama ini dan gimana mengatasinya gitu? Mungkin dari Mas Fajar dulu deh. Ya, tadi di awal juga sudah sempat sedikit saya singgung sih terkait kendala bagaimana kita awal masuk program pelaksanaan kita di sana, yang dimana kita sedikit sempat ditolak juga sama masyarakat di sana. Jadi ketika kita datang awal sana, itu nggak langsung mereka menerima. Dan bahkan di minggu berikutnya kita datang atau bulan berikutnya kita datang, mereka sudah hilang, pergi kemana. Dan kita difasilitasi dengan kepala desa dan RT setempat, ternyata mereka bukan pergi karena kita datang, bukan takut, tapi karena memang mereka bermata pencarian secara nomaden, menyesuaikan dengan sumber daya alam yang bisa mereka ambil untuk bertahan hidup. Seperti itu salah satu contohnya. Dan cukup lama juga jenjang waktunya mereka bisa menerima kita. Dan selain itu ada juga kecemburuan juga dari dusun setempat juga. Jadi kan dusun di sana kan ada dusun di masyarakat yang memang sudah ya layaknya seperti kita. Tapi kita bolak-balik melewati dusun itu, ternyata kok yang dibantu di dalam terus. Tapi alhamdulillah dengan bantuan ketua RT di sana, mereka bisa
dikasih pengertian bahwa kalau memang mau mendapatkan bantuan ya masuk aja menjadi masyarakat di dalam di sana gitu. Tapi dengan solusi lain kita juga berdiskusi dan bersama-sama dengan tokoh kadus-kadus di sana dan RT setempat, dan akhirnya kita memiliki program yang lain juga untuk masyarakat yang lain juga yang dia berada di dusun 7 itu. Jadi ada kecemburuan juga antara masyarakat di desa yang sama terhadap kita melakukan pemberdayaan di masyarakat Sukanak Dalam gitu. Salah satu contohnya seperti itu. Iya, jadi ya masuk akal sih ya. Pastinya kalau ngelihat kehidupan yang ditolong sama Pertamina ini jadi lebih maju, pasti yang lain juga ngiri juga jadinya ikutan ya. Oke. Kalau dari Mbak Coci ada nggak kendala yang dialami? Kendala yang dialami sebenarnya sudah terbiasa sih Mbak, karena kan udah dari 2017 sampai sekarang itu udah banyak banget tantangan yang kita lewatin. Cuman sekarang itu tantangannya adalah gimana membuat anak-anak ini bisa bertahan, gimana bisa membuat mereka tetap yakin bahwa cita-cita mereka bisa terwujud. Apalagi yang saat ini bersekolah dan yang di dalam juga yang akan menempuh paket A juga. Jadi memang gimana caranya kita mempertahankan mereka untuk terus mengenyam pendidikan, dan juga gimana caranya kita untuk meyakinkan orang tuanya bahwa saya dengan tulus berkolaborasi dengan PH Jambi Merang, kita dengan tulus ingin membantu mereka dan ingin memperbaiki kehidupan mereka, seperti itu. Oke, yang jelas karena udah 3 tahun juga kendala apapun udah bisa diatasi lah ya lama-lama. Oke, mungkin satu pertanyaan dari Jeffrey J, bisa buat dua-duanya juga. Kalau plannya nih untuk baik dari Pertamina maupun Sehat sendiri, akan berapa lama sih kolaborasinya gitu? Mungkin nanti dari Sehat bisa menjelaskan program ini akan berapa lama dilanjutkan, dan dari Pertamina sendiri apakah akan terus mendukung Sehat selama Sehat ada nih, atau nanti ada plan untuk mungkin bantuin Sehat, habis itu ganti lagi bantuin yang lain lagi untuk ganti-ganti daerah? Kira-kira gimana? Mungkin dari Mbak Coci dulu deh. Mbak Fajar ngomong, Mbak Coci dulu deh, Mbak Coci. Oke. Kalau dari Sehatnya sendiri sih berharapnya ini akan tetap berlanjut, kolaborasi ini tetap berlanjut Mbak bersama PH Jambi Merang. Tapi mungkin dari PH Jambi Merang juga punya inovasi-inovasi tersendiri terhadap program-programnya. Jadi memang program yang saat ini berjalan itu sudah hampir menempuh 5 tahun ya Mas Fajar ya. Jadi memang bagaimana kita bisa menyelesaikan program yang ada saat ini, dan untuk kedepannya semoga tetap ada program yang sama atau lebih baik lagi sehingga anak-anak ini tetap difasilitasi dan tetap diakomodasi untuk pendidikan. Seperti itu. Amin. Oke, jadi udah lama nih sama Pertamina dan mudah-mudahan terus berlanjut ya. Oke, kalau dari Mas Fajar sendiri gimana? Ya Mbak. Jadi perlu saya beritahu juga bahwa program pemberdayaan kita di masyarakat Sukanak Dalam ini bukan program yang sekali langsung putus, tapi memang sudah berkelanjutan. Yang tadi sudah disampaikan Mbak Coci, sudah kurang lebih hampir 4-5 tahun, yang dimana kita sudah menjalin kerjasama yang cukup lama juga, yang dimana sekarang PR kita adalah dari perusahaan itu menyusun bagaimana exit strateginya, bagaimana masyarakat di sana tanpa tidak tergantung dengan adanya bantuan dari kita, tapi mereka sudah perlahan-lahan ya tidak langsung kita tinggalkan, tapi mereka kita bertahap, setelah bertahap itu kita coba perkenalkan dengan kehidupan layaknya masyarakat yang normal seperti itu, dan mereka bisa memang untuk bertahan hidup pun mereka sudah bisa secara nalurinya itu sudah bisa jadi mencari dari sumber daya alamnya seperti itu, dan kedepannya mungkin apapun kegiatan kita dengan Sehat, nanti kita akan tetap berkolaborasi juga, tidak hanya dalam pendidikan, mungkin di bidang yang lainnya juga seperti itu. Oke, siap. Bener banget tadi poin dari Mas Fajar. Jadi emang kadang exit strategi itu ya yang justru jadi paling penting, karena kan visi kita mau memberdayakan mereka nih gitu. At some point kan mereka harus bisa sendiri, jadi nggak bergantung sama kita terus. Oke, bagus banget nih dari Mas Fajar sama Mbak Coci. Tanpa terasa kita udah 45 menit ngobrol-ngobrol. Mungkin aku sebelum menutup acara pengen singkat dulu deh dari Mas Fajar dan Mbak Coci masing-masing, harapannya untuk pendidikan Indonesia in general nih, apa sih ke depannya gitu. Dari Mas Fajar dulu deh. Saya dulu. Saya nggak muluk-muluk sih Mbak terhadap pendidikan di Indonesia. Saya mau ya gambaran di dalam
pemikiran saya sih, saya ingin pendidikan di Indonesia tuh terlihat seperti menyenangkan. Jadi anak-anak itu datang ke sekolah, mengikuti kegiatan daring seperti kondisi seperti saat ini itu tertarik dan cukup senang dengan mengikutinya gitu. Jadi bukan pendidikan yang seperti zaman dulu lagi yang menakutkan ketika datang guru dengan ada guru killer atau seperti apa. Jadi Betul, pendidikan betul. itu mudah-mudahan bisa dibentuk dengan cara yang menyenangkan. Seperti itu aja. Amin, amin, benar. Jadi anak sekolah nggak terpaksa ya, tapi emang seneng Iya gitu mau benar. belajar. Bukan karena PR. Betul banget. Iya, benar banget, Mas. Oke, kalau dari Mbak Coci gimana nih? Karena aku memang backgroundnya juga pendidikan ya Mbak, sarjana pendidikan. Jadi aku ngutip dari harapannya Pak Nadiem Makarim buat pendidikan Indonesia. Jadi kalau saat ini kita di era pandemi ini kita harus lebih cepat beradaptasi. Kita nggak bisa jalan, kita nggak bisa lari. Jadi kita harus berani melakukan lompatan. Dalam artian kita bisa berani ngambil resiko, kita harus berani melakukan perubahan, cepat beradaptasi di setiap keadaan. Jadi yakinlah ketika kita melakukan lompatan-lompatan itu, ketika kita sudah keluar dari era pandemi ini, kita menjadi manusia yang lebih kuat, terutama para guru-guru dan anak murid yang sedang dibina, diberikan pendidikan di saat ini, seperti itu Mbak. Amin, amin. Benar. Jadi selama pandemi ini malah kita dituntut buat adaptasi terus nih gitu. Dan pastinya nanti yang bisa beradaptasi itu yang nanti bakalan maju gitu ya. Bener banget dari Mbak Coci, bener banget dari Mas Fajar juga. Akhir kata, terima kasih banget Mas Fajar dari Pertamina dan Mbak Ya, Coci sama-sama. dari Sehat. Ini bagus banget live-nya dan mudah-mudahan membuka mata teman-teman yang nonton juga untuk lebih peduli pendidikan dan pasti lebih peduli juga untuk dengan sekitar kita bahwa ternyata banyak nih orang-orang yang nggak bernasib semulus kita gitu dan perlu dibantu gitu. Dan mudah-mudahan kolaborasi Pertamina sama Sehat ini bisa terus berlanjut dan terus ngasih manfaat ya untuk kedepannya. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Fajar dan Mbak Coci udah Terima kasih. ngobrol-ngobrol sama aku hari ini. Mudah-mudahan diskusinya hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Amin. Selamat berhari. Amin, terima Bersabtu kasih. malam. Iya, mari Sama Mbak Nadira. Makasih banyak. Makasih Mbak Nadira, makasih Mas Fajar. Makasih Coci. Terima Ya. kasih. Ya.